Setelah mempelajari dasar-dasar atau teori-teori dari penalaran umum, maka sekarang waktunya kita untuk latihan soal-soal terkait dengan penalaran umum, khususnya untuk bagian skolastik ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan latihan soal-soal untuk penalaran umum bersama saya Ariel Furkan Aswar selama kurang lebih 45 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan latihan soal-soal kita terkait untuk soal-soal penalaran umum dalam materi SNBT UTBK atau terkhusus pada bidang tes skolastik atau tes pengetahuan skolastik ya. Nah, kita akan lanjutkan materi kita. Jadi sekali lagi kita jelaskan dulu tujuan kenapa kita mempelajari ini, yaitu supaya kita bisa tahu konsepnya, kita bisa menerapkan konsep, serta kita bisa menerapkan trik-trik khusus kalau ada ketika kita ingin mempelajari soal-soal yang berkaitan dengan penalaran umum ya. Nah, mungkin kita perlu ingatkan lagi bahwasanya penalaran umum itu ada 3 bagian. Yang pertama ada penalaran induktif ya. Yang pertama penalaran induktif. Penalaran induktif itu adalah penalaran di mana kita menarik pola atau menarik benang merah dari fakta-fakta yang telah diketahui sebelumnya. Jadi kita diberikan suatu wacana, kita diberikan suatu grafik. Ya, jadi biasanya dalam penalaran induktif itu bisa dalam bentuk soal grafik, bisa dalam bentuk grafik, atau bisa juga dalam bentuk wacana bisa, atau bisa juga dalam bentuk deretan angka, atau pola ya, pola bilangan. Biasa juga berupa argumen atau pendapat-pendapat. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh soal penalaran induktif. Jadi ketika kita diminta untuk mencari apa yang bisa kita simpulkan atau apa yang bisa prinsip yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian, maka itu namanya adalah penalaran induktif. Nah, selanjutnya apa itu penalaran deduktif? Nah, penalaran deduktif itu adalah penalaran ketika kita diminta untuk berpikir, menarik kesimpulan sesuai dengan premis-premis yang telah diketahui atau sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, jadi untuk penalaran deduktif ini yang jelasnya adalah ada aturan ya. Ada aturan penarikan kesimpulan. Ada aturannya atau ada metode yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi apakah kesimpulan yang kita miliki tadi itu salah atau benar, atau apakah kesimpulan yang kita tarik itu benar atau salah. Itu ada metode yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi kesimpulan tersebut. Apa-apa saja yang masuk dalam deduktif? Yang pertama adalah logika implikasi. Kita sudah pernah belajar tentang logika implikasi. Kalau belum, mungkin bisa dilihat video delaynya atau bisa dilihat di aplikasi Smart School teman-teman. Atau kemudian materi yang kedua adalah namanya logika kuantor. Jadi pertama ada namanya implikasi, kemudian kuantor, dan yang terakhir ada namanya bentuk penalaran analitis atau analitik. Kemudian yang ketiga adalah penalaran kuantitatif. Ya jelas ya, melibatkan kuantitas hubungan matematika sederhana. Jadi di penalaran kuantitatif ini kita menghitung ya. Dan menghitung ini adalah menghitung sesuatu yang kurang lebih yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi misalnya ketika kita ingin mengetahui harga diskon atau ingin mengetahui perbandingan bahan untuk membuat kue, perbandingan jumlah uang dan sebagainya, itu semua dipakai dalam penalaran kuantitatif. Jadi bukan bagian kuantitatif atau bukan bagian matematika yang mungkin kita pelajari sinus kuadrat X tambah cos kuadrat X, bukan ya. Bukan yang seperti itu dalam penalaran kuantitatif untuk penalaran umum. Yang seperti itu ada bidang sendirinya, yaitu pengetahuan kuantitatif atau penalaran matematika. Nah, di sini kita hanya akan menghitung persamaan-persamaan sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi dalam penalaran umum ini, sekali lagi dalam penalaran umum itu semua masing-masing bidang ini adalah 10 soal per menit. 10 soal untuk 10 menit ya. Jadi masing-masing ini penalaran induktif ini adalah 10 soal. Kemudian penalaran deduktif 10 soal. Kuantitatifnya juga 10. Dan masing-masing 10 soal ini waktunya masing-masing adalah 10 menit. Jadi 10 soal 10 menit, 10 soal 10 menit. Sehingga nanti ketika kita ingin jumlahkan semuanya, penalaran umum ini ada 30 soal. 30 soal untuk 30 menit.
Ya, jadi penalaran umum itu 30 soal untuk 30 menit. Atau 1 menit 1 soal. Nah, jadi nanti tidak dipisah ya. Nanti tidak dipisah antara induktif, kuantitatif dengan deduktifnya. Dicampur semua dalam satu paket soal, yaitu paket soal penalaran umum. Nah, jadi tidak dibedakan mana induktif, mana deduktif, mana kuantitatif ya. Nah, jadi totalnya adalah 30 soal untuk 30 menit. Dan kita akan mulai sekarang dari soal nomor 1. Atau bisa kita katakan saja sebagai soal pemanasan dulu ya. Meskipun hari sedang sangat panas ini, tapi tetap kita butuh pemanasan supaya kita bisa kondisikan pikiran kita. Yang pertama adalah misalnya, yang ini ya, soal yang ini misalnya, harga telur ayam di Desa Vimara selama 5 hari berturut-turut per butir ya, adalah 2.500, 2.400, 2.600, 2.300, dan 2.700. Apabila Jack membeli 10 butir ayam di Desa Vimara pada hari ke-6, maka berapa yang harus ia bayar? Nah, yang seperti ini juga masuk dalam penalaran umum ya. Kalau mungkin teman-teman sudah pernah lihat soal deret seperti ini, atau teman-teman biasanya mengerjakan soal kedinasan misalnya, soal TPA, maka sudah terbiasa melihat soal-soal deret. Kalau belum, nah kita lihat soal seperti ini, ada deretan harga ya. Ada deretan harga selama 5 hari, yaitu 2.500, 2.500, kemudian 2.400, kemudian 2.600, 2.300, dengan 2.700. Nah, ini adalah data untuk hari yang pertama sampai hari yang kelima. Nah, katanya Jack membeli 10 butir pada hari yang ke-6, sehingga kita perlu tahu berapa harganya pada hari yang ke-6. Nah, kita punya data ya, 2.500, 2.400, 26, 23 dengan 27. Kita diminta untuk ramal kira-kira berapa harga yang ke-6. Jadi kita disuruh temukan apa polanya, atau apa trennya yang terjadi pada soal seperti ini. Misalnya, 2.500 ke 2.400, mungkin bisa kita coret nolnya saja semua dulu ya, misalnya. Coret saya semua nolnya, jadi kita punya misalnya 25, 24. Ini untuk memudahkan hitungannya, jadi tidak usah kasih ikut nolnya. 26, 23, 27, dan seterusnya. Nah, jadi 25 ke 24 ini kan selisihnya 1 ya, minus 1. Kemudian 24 ke 26 ini selisihnya 2. 26 ke 23 ini selisihnya 3. 23 ke 27 ini selisihnya adalah 4. Nah, jadi kita bisa lihat ada polanya ya. Kita bisa lihat ada polanya. Dikurang 1 tambah 2 kurang 3 tambah 4. Jadi bilangan untuk mengurangnya atau menjumlahkannya itu meningkat. 1, 2, 3, 4. Jadi selanjutnya kemungkinan adalah 5 ya. Selanjutnya kemungkinan adalah 5. Jadi ini tipikal soal deret ya. Selanjutnya adalah 5. Kemudian kita lihat apakah ditambah 5 atau dikurang 5. Jadi ini kan kurang 1, tambah 2, kurang 3, tambah 4. Berarti kita ganti-gantian. Kurang, tambah, kurang, tambah. Berarti selanjutnya adalah kurang ya. Karena kita ganti-gantian antara kurang dengan tambah. Jadi kurang 1 tambah 2, kurang 3 tambah 4, kemudian kurang 5. Berarti 27 kurang 5 sama dengan 22. Atau sama dengan 2.200. Nah, ini pola yang pertama. Atau kalau teman-teman punya pola yang lain, misalnya, saya ganti tintanya dulu ya. Misalnya ada punya pola yang lain seperti ini. 25 misalnya, 24, 26, 23, 27, dan seterusnya. Misalnya ada yang punya pola seperti ini. 25 langsung lompat ke 26. Ya, bisa deret seperti itu ya, bisa lompat-lompat seperti itu. 25 ke 26 ini tambah 1, kemudian 26 ke 27 ini juga tambah 1. Nah, bisa kita lihat lompat-lompat 1 kali ya. Lompat-lompat 1 kali, kemudian ditambah 1. Kemudian 24 ke 23, ini kurang 1. Kemudian 23 kurang 1 lagi supaya konsisten sama dengan yang ini. Tambah 1 tambah 1, berarti yang di atas kurang 1 kurang 1. Hasilnya sama ya. Hasilnya sama 2.200 ya. Hasilnya tetap sama 2.200. Nah, sekarang setelah kita dapat harga telur per butirnya, harga telur per butirnya kita sudah dapat 2.200, maka selanjutnya kita cari. Kalau misalnya dia beli 10 butir telur ayam, maka berapa harganya? Nah, jadi gampang ya, cuman 2.200 harga per butir, kemudian dikali dengan 10 butir, sama dengan Rp22.000 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 22.000. Nah, jadi poinnya ini soal adalah kita cari dulu deretnya, kita cari polanya, kemudian setelah kita dapat harga pada hari ke-6-nya, barulah kita kalikan dengan berapa telur yang dibeli ya. Nah, jadi itu untuk pemanasan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke soalnya langsung ya.
Kita langsung masuk ke soal-soalnya saja. Kita lihat bagaimana soalnya. Jadi teman-teman bisa kerja, kemudian mungkin bisa kirimkan jawabannya melalui kolom chat ya. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Oke, silahkan. Langsung mungkin agak susah kelihatannya, tapi silahkan dikerjakan. Saya kasih waktu kurang lebih selama 1 menit untuk menjawab soal yang bentuknya seperti ini. Oke, masih deret ya, masih deret, tapi bentuknya beda lagi dengan deret yang tadi. Oke, silahkan dikerjakan, tentukan berapa nilainya itu titik-titik yang kosong. Jadi deret yang ada kosong di tengahnya, bisa dicari berapa di tengahnya. 16, 32, 34, 68, titik-titik 140, 142, titik-titik 286. Untuk tulis ulang supaya jelas ya. 68, titik-titik, 140, 142, titik-titik, 286. Nah, soal tipikal ini adalah tipikal deret angka. Silahkan dicari, silahkan berdiskusi sama teman-temannya, berapa kira-kira itu yang kosong ya. Berapa nilainya itu titik-titik yang kosong, silahkan dicari. Nah, jadi soal deret seperti ini ya, kalau misalnya soalnya soal deret seperti ini, maka biasanya yang kita lakukan adalah kita cari apa hubungan antara suatu bilangan dengan bilangan di sebelahnya. Misalnya, jadi cari Nah, jadi cari apa hubungan suatu bilangan dengan bilangan di sebelahnya. Misalnya, apa hubungannya 16 dengan 32? Apa hubungannya 32 dengan 64? Apa hubungannya 34? Apa hubungannya 34 dengan 68 dan seterusnya. Nah, jadi dengan mencari hubungan seperti itu, mudah-mudahan kita bisa dapat pola. Kalau misalnya tidak dapat polanya, berarti mungkin bukan itu polanya ya. Berarti mungkin bukan itu, berarti mungkin bisa pakai pola yang lain. Ingat lagi bahwasanya dalam soal deret, polanya itu harus konsisten ya. Polanya itu harus konsisten, apakah tambah, kemudian kali, dan seterusnya harus konsisten, harus ada tren yang dapat ditunjukkan. Oleh karena itu, soal deret meskipun ini unpopular opinion, tapi soal deret itu termasuk soal induktif, bukan kuantitatif. Karena meskipun dihitung, harus kita yang cari polanya. Oke, jadi silakan dicari berapa nilainya bilangan yang kosong itu. Yang dekatnya 68 dan yang dekatnya 142. Apakah A 88180 atau B 136200, 7284, 80200 atau 96226? Saya kasih lagi waktu sedikit ya. Mungkin bisa sambil berdiskusi dan lain-lain. Atau mungkin yang nonton delay bisa di-pause dulu videonya, kemudian dikerja, kemudian dijawab. Saya kasih waktu 10 detik lagi ya. Oke, waktu habis ya. Waktu habis, sekarang waktunya kita jawab. Jadi kalau sudah punya jawaban, silahkan cocokkan nanti jawabannya, apakah jawabannya sudah betul atau masih salah. Nah, kita lihat, jadi caranya kita mengerjakan soal deret itu, pertama-tama yang kita lihat kalau misalnya kita ketemu dengan soal seperti ini, meskipun soal begini di UTBK keluar mungkin 1 atau 2 nomor ya, tapi karena keluar kita juga harus pelajari. Nah, jadi kita lihat apa hubungan suatu bilangan dengan bilangan di sampingnya. Misalnya, 16 dengan 32. Apa hubungannya 16 dengan 32? Oh, mungkin ada yang bilang, Kak, ditambah 16. Oke, ditambah 16. Tunggu saya cari warna yang lebih kontras ya. Misalnya, ditambah dengan 16. Oke, tambah 16. Kemudian 32 ke 34 itu ditambah 2. Oke. Kemudian 34 ke 68 itu tambah 34-nya. Jadi sudah mulai muncul tidak konsisten ya, kita sudah mulai dapat sesuatu yang tidak konsisten atau inkonsistensi. Nah, karena plus 16, kemudian plus 34, kemudian ini plus 2 lagi misalnya, ini plusnya tidak kita ketahui, dan sebagainya. Nah, karena ada pola yang tidak konsisten, berarti kemungkinan bukan itu polanya ya. Kemungkinan bukan itu polanya. Coba kita cari lagi polanya, tadi ini 68 ya. Coba kita cari lagi polanya. Misalnya, 16 ke 32. Oh, ternyata 16 kali 2 itu sama dengan 32 ya.
16 ke 32 itu adalah kali 2. 16 kali 2, 32. Kemudian 32 ke 34, oh tambah 2. Kemudian 34 ke 68, oh kali 2 juga ternyata. Karena 34 kali 2 sama dengan 68. Jadi kita dapat polanya, oh tambah 2 baru, kali 2 baru tambah 2. Kemudian kali 2, berarti kemungkinan selanjutnya tambah 2 lagi deh. Coba saja, Coba saja tambah 2, berarti kita dapat 70. Kemudian kita kali 2, apakah betul sama dengan 140? Wah, ternyata betul ya. Ternyata betul, 70 kali 2 sama dengan 140. Jadi kemungkinan ini polanya, kali 2 baru tambah 2, dan seterusnya. Kemudian tambah 2, kemudian kali 2 lagi, 142 kali 2, 284. Ya. Nah, jadi harus cepat juga menghitung. 284 kali 2, tambah 2 lagi, berarti sama dengan 286. Jadi angka yang kosong adalah 70 dengan 284 ya. Jadi jawabannya adalah Charlie atau C ya. Jadi jawabannya adalah C, 70 dengan 284. Jadi ini ketika kita mengerjakan soal deret, kuncinya adalah cari apa hubungan antara suatu bilangan dengan bilangan yang di sebelahnya. Atau cari hubungan antara satu suku dengan suku yang ada di sebelahnya. Itu ketika kita mengerjakan soal deret. Kalau misalnya tidak ada hubungannya, berarti coba cari hubungan antara bilangan dengan dua bilangan di dekatnya. Misalnya 16 dengan 34 atau 34 dengan 70. Dengan 70 misalnya. Kalau misalnya kita tidak dapat hubungan antar bilangannya. Dan ingat soal deret, kalau kita mengerjakan deret, maka deret itu harus konsisten ya. Deret itu harus konsisten. Oke, jadi ini untuk soal yang nomor 1 atau soal pendahuluannya kita pada hari ini ya. Jadi jawabannya adalah C, 70 dengan 284. Oke, saya hapus ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi ada soal bacaan di nomor 2 ini ya. Jadi di soal nomor 2 ini ada soal bacaan, saya spin dulu di atas. Ada soal bacaan, kemudian bentuk soalnya seperti ini. Ya, mungkin ada bertanya, Kak, mana ABC-nya, mana pilihan gandanya? Kalau soalnya seperti ini, saya bagi 2 slide saja ya, karena khawatir kekecilan. Nah, mungkin ada yang bertanya, Kak, mana ABC ini? Bagaimana caranya dikerja soal? Bagaimana cara yang dikerja soal yang seperti ini? Nah, jadi caranya kita mengerjakan soal yang seperti ini adalah, misalnya kita analisis ini pernyataan A, kemudian masing-masing A ini ditentukan apakah dia memperkuat atau tidak. Kemudian B, memperkuat atau tidak. Jadi kita nilai masing-masing, kita checklist masing-masing apakah dia memperkuat atau tidak memperkuat. Nah, jadi kita kerja masing-masing ya. Kita kerja masing-masing, jadi memang ini adalah soal yang cukup memakan waktu ya. Ini adalah soal yang cukup memakan waktu, ini adalah soal yang cukup menyita waktu. Tapi di balik menyita waktu itu, ada suatu keuntungan yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena kalau soal seperti ini biasanya kan tipenya 5 opsi ya, yaitu A, B, C, D, dan E. Jadi ada 3 di sini, anggaplah ini A, B, ini yang pertama A, kemudian kedua B, ketiga C, kemudian ada lagi yang kedua di sebelahnya, ada D dengan ada E. Nah, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, maka kalau benar 5, maka nilainya itu adalah 2 ya. 5 benar, nilainya adalah 2. Kemudian 3 sampai 4 yang benar, nilainya itu adalah 1. Kemudian kalau misalnya 2 atau sampai tidak ada yang benar, maka nilainya adalah 0. Nah, sekedar perspektif, pilihan ganda biasa yang seperti soal nomor 1 ini, itu nilainya adalah 1. Jadi kalau benar semua, maka ini nilainya worth 2 soal. Nah, jadi bisa kalau benar semua, bisa sama dengan 2 soal benar ya, kalau benar semua. Nah, jadi sekarang kita lihat ini dalam memilih jurusan kuliah, prospek finansial, bla 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 bla. Pernyataan berikut yang dapat memperkuat dan tidak memperkuat pernyataan Naurah adalah. Nah, jadi silakan dianalisis masing-masing opsinya. Apakah A ini memperkuat atau tidak? Kalau memperkuat, checklist di bagian memperkuat. Kalau tidak memperkuat, checklist di bagian yang tidak memperkuat. Nah, jadi silakan dianalisis dulu 3 opsi ini saja dulu. Sebentar kita lihat opsi 2 yang lain ya. Nah, jadi ini namanya soal pilihan berganda kompleks. Mungkin teman-teman belum pernah lihat, atau kalau sudah pernah lihat, ya ini namanya pilihan berganda kompleks. Dan ini soal tipikal seperti ini keluar di UTBK ya. Pilihan berganda kompleks. Oke, silahkan ditentukan apakah A ini memperkuat atau tidak memperkuat. Kemudian B apakah memperkuat atau tidak memperkuat. C memperkuat atau tidak memperkuat. Nah, silahkan bisa dianalisis dulu ya pernyataannya masing-masing.
sesuaikan dengan soalnya. Jadi kita di sini cari memperkuat atau tidak memperkuat ya. Apakah pernyataan itu memperkuat atau tidak memperkuat pernyataan Naura. Jadi fokus pada pernyataannya Naura. Ini ya, menurut Naura. Oke, bisa dipikir-pikir dulu. Ya memang ini soal seperti ini memang menyita waktu ya. Soal seperti ini memang menyita waktu karena ada 5 opsi masing-masing mau dilihat ya. Tapi ini nilainya bisa sama dengan kerja 2 soal ya. Jadi besar sekali nilainya kalau kita menggunakan sistem respon butir. Oke, kalau sudah kita coba bahas yang A. Ya, jadi kita lihat dulu apa soalnya ini. Pernyataan berikut yang dapat memperkuat dan tidak memperkuat pernyataan Naura adalah. Nah, maksudnya memperkuat atau tidak memperkuat itu bagaimana? Nah, jadi kita punya opini di sini ya. Jadi saya hapus dulu coba nah. Jadi kita punya satu opini di sini, yaitu opininya Naura ya. Kita punya opini Naura. Nah, menurut Naura, calon mahasiswa yang mendaftar di jurusan pendidikan dokter Universitas X umumnya hanya menginginkan gaji yang besar setelah menjadi dokter nanti, tanpa memikirkan struggle atau kesulitan ini ya. Struggle itu kesulitan dalam bahasa Inggris yang dilewati ketika hendak menjadi dokter. Jadi menurut Naura, yang mendaftar di situ umumnya pengen gaji besar saja, mau saja banyak uangnya tanpa memikirkan kesulitan ketika ingin menjadi dokter. Nah, apakah pernyataan itu memperkuat atau tidak memperkuat? Kapan suatu pernyataan dikatakan memperkuat atau kapan suatu pernyataan dikatakan tidak memperkuat? Nah, ketika suatu pernyataan kita punya suatu opini ya, kita punya suatu opini atau sebuah fakta. Misalnya faktanya adalah A. Kita lihat bahwasanya apakah fakta ini berhubungan atau tidak dengan opininya. Kita lihat apakah berhubungan atau tidak antara misalnya pernyataannya Naura dengan apa pernyataan yang ada di opsi misalnya. Kalau berhubungan, maka kita lihat lagi apakah dia pro. Kita lihat lagi apakah pernyataannya itu pro atau pernyataannya kontra. Nah, tahu kan pro kontra? Pro itu mendukung, kontra itu melawan ya. Pro atau kontra. Nah, setelah kita ketahui apakah dia pro atau kontra, maka kalau dia pro artinya dia memperkuat. Kemudian ketika dia kontra maka namanya adalah memperlemah. Nah, jadi memperlemah ketika dia kontra dan memperkuat ketika dia pro. Syaratnya harus berhubungan. Kalau tidak berhubungan, maka dia dikatakan pendapat netral. Tidak berhubungan, maka bisa kita katakan pernyataan itu adalah pernyataan netral ya. Netral atau tidak relevan. Bisa kita katakan tidak relevan atau tidak berhubungan. Ketika tidak berhubungan, maka dia tidak masuk ke dalam baik pernyataannya Naura, atau tidak pro ataupun tidak kontra dengan pernyataannya Naura. Berarti dia netral atau tidak relevan ya. Kalau tidak relevan artinya tidak memperkuat, tidak memperlemah juga. Nah, sekarang kita lihat pernyataan, misalnya pernyataan A. Banyak mahasiswa kedokteran yang drop out atau dikeluarkan dari kampus karena tidak mampu menjalani proses perkuliahan. Nah, karena tidak mampu, artinya kalau dia tidak mampu, dia tidak bisa struggle ya. Dia tidak bisa melewati kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada saat kuliah kedokteran misalnya. Maka ini memperkuat klaim yang tadi dikatakan oleh Naura, banyak yang tidak pikirkan apa kesulitan-kesulitannya. Alhasil banyak yang justru drop out. Drop out itu artinya dikeluarkan ya. Drop out itu artinya dikasih keluar dari kampus ya. Dikeluarkan. Nah, ini memperkuat pernyataan Naura. Memperkuat pernyataan Naura karena memang menurut Naura banyak yang tidak memikirkan struggle-nya atau tidak memikirkan kesulitannya. Materi yang diajarkan di dunia kedokteran hampir seluruhnya berupa materi hafalan. Tidak berhubungan dengan pendapat Naura. Karena menurut Naura tadi hanya membahas tentang gaji yang besar tanpa memikirkan struggle dan sebagainya. Tidak membahas tentang apa materi yang diajarkan pada dunia kedokteran atau pada jurusan kedokteran itu. Maka karena tidak relevan, maka dia tidak memperkuat ya. Pernyataan itu tidak memperkuat pernyataan Naura. Lanjut yang C.
75 hingga 80% mahasiswa kedokteran di berbagai universitas cenderung hanya memikirkan gaji dokter yang besar ketika mendaftar ujian masuk kampus. Nah, ini besar loh ini, 75 hingga 80%. Hampir semua ya, mayoritas hanya menginginkan gaji yang besar. Nah, karena senada atau pro antara pernyataan ini dengan pernyataannya Naura yang dibacaan, maka ini adalah pernyataan yang memperkuat. Jelas memperkuat ya, saling mendukung, atau pernyataan ini mendukung pernyataannya Naura. Nah, jadi cara menjawab soal yang bentuk tabel begini atau bentuk pilihan berganda kompleks itu ya seperti ini. Ya, kita harus lihat masing-masing opsi apakah memperkuat atau tidak memperkuat. Sehingga memang membutuhkan waktu yang agak lama, tapi kalau kita bisa kerja dan benar semua, maka nilainya itu sangat besar ya. Oke. Nah, jadi tadi ini ABC memperkuat, tidak memperkuat, dan yang terakhir adalah memperkuat ya. Oke, kalau sudah saya hapus sebagian dulu. Kemudian kita lanjut ke dua opsi selanjutnya. Nah, ini silahkan dicari dua opsi selanjutnya dari pernyataan-pernyataan ini. Oke, silahkan dinilai lagi apakah yang, misalnya anggaplah D ini, D dengan E ini, apakah dia memperlemah atau tidak memperlemah. Oke, silahkan, memperkuat atau tidak memperkuat. Silahkan ditentukan dulu, cuma dua opsinya ya. Jadi biasanya begini, ada 5 opsi. Kalau bidang lain ada yang cuma 3 opsi. Ada juga soal yang jawabannya lebih dari 1 atau jawabannya 2 ya. 2 jawaban yang benar. Tapi silahkan dikerja dulu soal yang nomor 2 ini. Apakah yang D itu memperkuat atau tidak memperkuat? Aisyah adalah seorang mahasiswa kedokteran yang mendaftar karena kesukaannya terhadap mata pelajaran biologi, bukan karena prospek gajinya. Terakhir, yang E, Ketua Jurusan Pendidikan Dokter menyatakan bahwa kebanyakan mahasiswa mendaftar di jurusannya karena menjadi dokter adalah pekerjaan yang mulia. Oke, jadi bisa ditentukan dulu apakah ini memperkuat atau tidak memperkuat ya. Oke, saya kasih lagi kurang lebih 10 detik ya untuk kerja soal yang seperti ini. Oke, time's up, waktu habis. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bertanya-tanya, Ika, kalau misalnya ada soalnya begini, masa satu soal 1 menit, bisa nggak kita kerjain 1 menit? Ya, memang itu waktu rata-rata setiap soal, tapi ingat bahwasanya ada 30 soal loh di PU. Di PU itu ada 30 soal, atau di penalaran umum itu ada 30 soal. Nah, jadi kalau misalnya lihat soal yang seperti ini, kemudian malas untuk mengerjakan atau malas untuk baca semua banyak sekali opsinya, malas untuk lihat satu-satu, maka bisa di-skip ya. Jangan lupa soal itu bisa di-skip dulu sebentar, nanti terakhir kalau misalnya masih banyak waktu, baru kembali ke soal ini. Jadi bisa ditinggalkan saja dulu soal ini, kemudian kalau sudah ditinggalkan, jangan lupa kembali ya. Nah, jangan lupa kembali kepada apa yang kalian tinggalkan tadi ya, yaitu quotes of the day. Nah, jadi kalau misalnya ketemu soal ini, merasa buang-buang waktu kerja soal seperti ini, maka cari soal lain yang mungkin lebih gampang untuk dikerjakan ya. Anyway, D. Aisyah adalah seorang mahasiswa kedokteran yang mendaftar karena kesukaannya terhadap mata pelajaran biologi, bukan karena prospek gajinya. Bukan karena prospek gajinya, jadi bukan karena menginginkan gaji yang besar, tapi karena cuman suka pelajaran biologi. Nah, karena kontra terhadap pendapat Naura tadi, jadi dia kontra ya, bukan karena prospek gaji, tapi karena suka biologi. Karena kontra, makanya dia tidak memperkuat. Ya. Tidak memperkuat, artinya memperlemah bisa atau netral bisa, tapi karena ini kontra, maka dia tidak memperkuat pernyataannya Naura yang di atas tadi ya, yang disoal. Sekarang kita lihat yang E, Ketua Jurusan Pendidikan Dokter menyatakan bahwa kebanyakan mahasiswa mendaftar jurusannya karena menjadi dokter adalah pekerjaan yang mulia. Bukan karena menginginkan gaji yang besar ya. Bukan karena menginginkan gaji yang besar, tapi karena pekerjaan yang mulia. Nah, karena bertentangan atau kontra terhadap apa yang dikatakan oleh Naura, maka soal ini, jawaban untuk yang E juga adalah tidak memperkuat. Nah, jadi D dengan E tidak memperkuat. Kalau tadi misalnya A, B dengan C, A-nya itu tadi adalah memperkuat, B-nya tidak memperkuat, dan C-nya adalah memperkuat ya. Nah, itu untuk soal yang seperti ini. Jadi harus diceklis satu-satu.
Kak, bagaimana kalau ada yang tidak aku checklist? Ya, berarti salah ya. Kalau tidak di checklist artinya salah. Ingat, di PU memang tidak ada sistem minus, tapi kalau tidak diisi artinya kosong ya. Kosong itu artinya salah. Nah, jadi ini konsep untuk soal memperkuat dan tidak memperkuat. Dan kalau misalnya ada yang bertanya, Kak, ini masuk induktif, deduktif, atau kuantitatif? Ini masuk di induktif ya. Nah, ini masuk di bentuk soal penalaran induktif, bukan deduktif ya. Oke, jadi itu tadi tentang sedikit untuk memperkuat dan memperlemah. Kita akan lanjut ke soal yang selanjutnya. Oke, kita lihat apa soal selanjutnya di sini. Oh, grafik ternyata ya. Ternyata soal grafik. Silahkan dikerjakan. Perhatikan data berikut, berapa jumlah siswa yang perempuan. Nah, jadi langsung saja bisa kita kerjakan ya, bisa langsung dikerjakan saja berapa laki-laki yang berapa perempuan. Kalau mungkin kurang besar, saya tulis ulang saja ini 60, kemudian tim olimpiadanya 20, bela dirinya 10, rohisnya 25, PMR-nya 20, pramukanya 25, OSIS-nya 40. Kemudian di sini laki-lakinya adalah 40%. Ini jenis kelamin siswa dalam persen ya. Jadi 40 ini adalah laki-laki, kemudian 60 ini adalah perempuan. Kalau misalnya mau diperjelas lagi. Oke, silahkan dikerjakan, langsung hitung saja berapa jumlah siswa yang perempuan. Oke, simple pertanyaannya. Silahkan tentukan berapa jumlah siswa yang perempuan. Oke, jadi ini juga bisa termasuk dalam induktif, bisa juga masuk dalam kuantitatif ya. Karena kita menghitung, jelas. Oke, silahkan tentukan berapa yang perempuan. Ya, bukan 60 ya, karena 60 itu cuma 60%, bukan 60 orang ya. Oke, jadi langsung dihitung saja, saya kasih kurang lebih 1 menit dulu. Tidak berorganisasi itu 60, tim olimpiade 20, bela diri 10, rohis 25, PMR 20, pramuka 25, OSIS 40. Nah, jadi tentukan berapa jumlah siswa yang perempuan. Nah, termasuk soal-soal grafik begini, soal data begini bisa masuk di induktif, tapi kalau kita sudah hitung maka dia masuk di kuantitatif ya. Oke, sisa 20 detik ya. Silahkan dikerja baik-baik. Jadi perhatikan baik-baik kalau melihat grafik seperti ini ya. Hati-hati kalau melihat grafik seperti ini, perhatikan baik-baik apa yang ditanyakan, perhatikan baik-baik apa yang diketahui. 10 detik lagi. Oke, waktu habis ya. Nah, jadi kita lihat di sini, jadi di sini adalah rangkuman data seluruh siswa misalnya. Jadi ini adalah seluruh siswa, ada organisasi yang masing-masing diikuti. Jadi ada OSIS, pramuka, PMR, rohis, bela diri, tim olimpiade, dengan ada yang tidak berorganisasi juga. Kemudian persentase siswanya adalah 60% perempuan dan 40% laki-laki. Nah, jadi kalau kita mau tahu berapa perempuannya, harus dulu kita tahu berapa siswa total. Kita harus tahu dulu berapa jumlah siswa total. Bagaimana caranya bisa didapat siswa total atau siswa keseluruhan? Ya simple, tambah saja semua siswa yang mengikuti organisasi-organisasi ini. Jadi tambah semua, 60 tambah 20, tambah 10, tambah 25, tambah 20, tambah 25, tambah 40. Jadi bisa dijumlahkan semua ini sehingga kita dapat 60 tambah 20, 80, 90, 115, kemudian 140, 160, 200. Nah, jadi total ternyata ada 200 siswa ya. Kalau kita jumlah semua, kita bisa dapat jumlah siswanya. Asumsikan satu siswa itu cuma satu organisasi, berarti kita dapat 200 jumlah siswa. Yang mungkin ada yang bilang, Ika, tapi di sekolah kok ada yang 3 organisasinya. Kita anggap saja satu semua ya. Nah, jadi ada 200 orang ya. Ada 200 orang dalam sekolah tersebut. Jadi siswa totalnya adalah 200. Kalau kita mau cari perempuannya, baru kita kali dengan 60%. Ya. Baru kita kali dengan 60%. Jadi, perempuannya itu sama dengan 60%
kalikan dengan 200. Jadi kalau mau hitung persenan dengan cepat seperti ini, langsung saja 6 kali 2. Itu sama dengan 12. Nolnya mati 2, jadi 120 ya. Jadi sama dengan 120 orang. Jawabannya adalah C. Oke ya, jadi harus jeli memang kalau kita melihat soal grafik seperti ini, perhatikan baik-baik apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, tarik data sebanyak-banyaknya dari grafik-grafik yang dimiliki ini. Nah, jadi jumlah siswa perempuan yang dimiliki adalah sebanyak 120 orang ya. Jumlah seluruhnya 20 kali dengan 60%. Oke ya, ini untuk soal grafik yang seperti ini. Kita lanjut lagi soal yang selanjutnya. Oke, silahkan dikerjakan ini. Soal nomor 4. Masih data yang sama ya. Masih merupakan data yang sama. Jika semua yang ikut PMR dan tim Olimpiade adalah perempuan, maka persentase perempuan yang tidak memilih PMR dan tim Olimpiade dan dari seluruh siswa adalah berapa? Nah, jadi ini menggunakan memang data yang tadi, nah, gunakan data yang berapa tadi perempuannya dan sebagainya. Tidak berorgan, saya tulis lagi, ini 60, tim Olimpiade 20, bela dirinya 10, rohisnya 25, PMR-nya 20, pramukanya 25, OSIS-nya 40, perempuannya adalah 60%, kemudian laki-lakinya adalah 40%. Oke, silahkan mungkin bisa dikerjakan soalnya lagi, masih terkait dengan data grafik yang tadi, atau mungkin bisa pakai data yang diperoleh dari soal sebelumnya ya. Oke, jadi saya kasih lagi waktu kurang lebih 1 menit untuk kerjakan. Sekali lagi, ketika kita melihat soal-soal grafik, maka fokus kepada apa yang ditanyakan, cari data sebanyak-banyaknya ya. Baik datanya berupa diagram batang seperti ini, ataupun diagram pie seperti yang di kanan itu, atau diagram lingkaran itu ya. Cari sebanyak-banyaknya data apapun yang kalian butuhkan ya. Jadi silahkan dicari. Apa saja data yang kita butuhkan di sini kira-kira. Jadi ada masing-masing jumlah pengikut organisasinya dan ditanyakan berapa perempuan yang tidak memilih PMR dan tim Olimpiade terhadap seluruh siswa. Jadi ingat tadi seluruh siswa kita sudah dapat, seluruh siswa itu adalah 200 ya. Oke, jadi 200 seluruh siswa, kemudian ditanyakan perempuan yang tidak pilih PMR dan tim Olimpiade dari seluruh siswa. Oke, 10 detik lagi. Kasih 10 detik lagi. Oke, waktu habis ya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita sudah dapat bahwa seluruh siswa ini sama dengan 200. Dan perempuannya itu sama dengan 120. Nah, kita sudah dapat tadi ini toh, sudah kita dapat tadi perempuannya 120, totalnya 200. Nah, sekarang kita tahu bahwa diketahui semua yang ikut PMR dan tim Olimpiade adalah perempuan. Jadi kita lihat berapa yang PMR, PMR-nya 20, tim Olimpiadenya 20, berarti tim Olimpiade tambah PMR itu sama dengan 20 Olimpiade, 20 PMR, berarti 20 tambah 20 sama dengan 40. Nah, jadi yang ikut tim Olimpiade dengan PMR itu adalah 40 orang ya. Katanya semua ini perempuan. Jadi kita cari perempuan yang tidak masuk ke dalam tim Olimpiade dan tidak masuk ke dalam PMR. Tinggal kita kurang saja, 120 dikurang dengan 40. Dari mana 120-nya, Kak? 120 itu dari berapa tadi perempuan kita dapat? Toh? Kita sudah dapat di soal sebelumnya perempuannya ada berapa? 40 ini dari mana? Ya tadi ini yang tim Olimpiade dengan PMR toh kita gabung. 120 tambah 40 ini sama dengan 80 dan kita diminta untuk cari berapa persennya ini 80. Berapa persen ini 80 dari seluruh siswa. Jadi langsung saja 80 bagi jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswa tadi adalah 200. Kita sudah cari di sini tadi 80 per 200. Kemudian dikalikan dengan 100%. Mati 80 bagi 2 sama dengan 40% ya.
Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 4 ini adalah 40%. Nah, jadi 40% dari seluruh siswa tidak masuk di PMR dan tidak masuk di tim Olimpiade ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, jadi soal-soal grafik seperti ini juga ada banyak keluar di PU ya. Di PU itu banyak juga soal-soal tentang grafik. Oke, kita lanjut lagi ke soal-soal selanjutnya. Mungkin selanjutnya ini adalah satu soal terakhir mengingat waktu juga. Nah, silahkan. Soal nomor 5. Berikut adalah pergerakan harga emas di Hungaria selama 5 hari ya. Jadi saya ambil negara luar saja. Di Hungaria selama 5 hari. Jika idol membeli 5 gram emas di hari Senin, lalu menjual seluruhnya pada hari Jumat, berapa keuntungan yang idol peroleh ya? Oke, jadi bisa dikerjakan dulu ya. Jadi ada tren harga emas ini hari Senin sampai Jumat. Katanya idol membeli 5 gram emas di hari Senin lalu menjual semua yang ia beli tadi di hari Jumat, maka berapa yang ia peroleh? Berapa keuntungan yang dia peroleh? Nah, bisa dicari dulu, hati-hati dengan bahasa soalnya ya. Kalau soal yang seperti ini hati-hati dengan bahasa soalnya. Kalau misalnya ada yang bertanya, "Kak, masuk di bagian mana ini?" Nah, ini jelas-jelas masuk di kuantitatif ya. Jelas-jelas masuk di kuantitatif. Oke, silahkan dikerjakan lagi. Nah, jadi ada harga emasnya dalam euro ya, dalam euro, bukan dalam rupiah, tapi dalam euro. Euro itu mata uang di Uni Eropa, sekedar info. Beli 5 gram emas di hari Senin, menjual semua emas itu di hari Jumat, berapa keuntungan yang ia peroleh? Apakah 80, 90, 70, 10, atau 15? Jadi hitung baik-baik nah. Hitung baik-baik, pelajari bahasa soalnya juga. Pelajari juga bahasa soalnya. Berapa keuntungan yang ia peroleh ketika dia menjual itu? 30 detik lagi. Saya kasih waktu. Nah, jadi soal kuantitatif itu banyak juga rupa-rupanya, bisa berupa perbandingan, bisa berupa studi kasus seperti ini, dan sebagainya. Oke, 15 detik lagi. Silahkan dikit jawabannya kalau bisa, atau bisa dikirimkan lewat kolom chat kalau mau. Oke, waktu habis ya. Nah, sekarang kita lihat soal ini. Nah, ini adalah harga emas ya. Harga emas selama 5 hari, Senin sampai Jumat. Ada harga emasnya yaitu 14, 13, 13, 15, dengan 16. Nah, katanya idol membeli 5 gram pada hari Senin. Nah, jadi harga yang dibelinya atau harga belinya itu sama dengan 14 pada hari Senin kali dengan 5 gram. Karena ini adalah harga emas per gram ya, katanya di sini adalah harga emas per gram. Jadi 1 gram harganya 14 misalnya di hari Senin. Nah, jadi kalau beli 5 gram berarti dapat 70 ya. Nah, jadi belinya adalah sebanyak 70 euro. Nah, kemudian ketika dia jual, ketika idol menjualnya, katanya dijualnya adalah pada hari Jumat ya. Dijualnya adalah pada hari Jumat. Jadi kita lihat berapa harganya pada hari Jumat. Pada hari Jumat harganya adalah 16. Nah, jadi dijual sebanyak 16, harganya 16, kemudian dikali dengan berapa gram emas tadi dibeli. Tadi dibeli emas adalah sebanyak 5 gram ya. Dibeli sebanyak 5 gram, jadi 16 dikali 5 itu sama dengan, berapa itu 16 kali 5? 80 ya. 80 euro. Nah, sekarang kita sudah tahu harga dibeli seharga 70, dijual seharga 80. Yang ditanyakan adalah keuntungan ya. Keuntungan, ingat untung itu ya adalah jumlah keseluruhan dikurang dengan modal kan. Nah, berarti untungnya adalah, keuntungannya adalah dia jual sebanyak 80, dijual sebanyak 80, belinya tadi 70, maka dia untung atau cuan sebanyak 10 euro ya. Jadi dia cuan 10 euro. Jadi jawabannya 10. Kenapa bukan 80? Kenapa bukan A jawabannya? Karena A itu adalah berapa harga jualnya, bukan berapa keuntungan. Ingat, keuntungan itu atau untung itu, untung sama dengan harga jual. Harga jual dikurang dengan modal tadi, harga belinya dikurang dengan modalnya.
Nah, kalau misalnya harga jual kurang modalnya itu minus atau negatif, ya artinya rugi ya, artinya boncos ya. Kalau misalnya harga jual kurang modalnya itu positif, berarti artinya dia untungnya, dia cuan, mendapatkan cuan, yaitu sebanyak 10 euro. Nah, masih banyak soal-soal sebenarnya yang bisa kita bahas untuk penalaran umum, tapi kita sudahi sampai sini karena kita dibatasi oleh dimensi waktu ya. Kalau ingin melihat lagi lebih banyak soal, jangan lupa untuk membuka aplikasi Smart School, sambil bisa juga ikuti tryout-tryout yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga-lembaga ya. Jangan lupa untuk selalu belajar, karena soal PU dan soal-soal SNBT lainnya itu memang harus sering latihan soal. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.